Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Be a perfect student, be a perfect person, so be by high motivation. I hope all of you are still fine and fight for your life. Thank you very much. Oke, begitu. Kerabat Zam di channel Zarif Oji. Nah, nanti kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Zarif Oji, Kerabat Zam. Hari kali ini kita akan bincang-bincang dengan salah satu kerabat yang luar biasa ini, yang kita akan mendengarkan beberapa hal yang pengalaman-pengalaman hidup beliau yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, bagi pencinta channel Zarif Oji, Kerabat Zam. Jadi channel ini adalah untuk menceritakan pengalaman-pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan dengan pengalaman itu bisa menjadi motivasi bagi diri kami dan para penonton yang menikmati di channel Zarif Oji. Dan untuk tidak membuang waktu, kita langsung saja kepada beliau. Kemudian mungkin bisa memperkenalkan juga profil secara singkat supaya kita lebih bisa mengenal. Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan mau. Ya, jadi ini kepala sekolah kami pada MTS 03 Ambon. Beliau ini sudah pensiun tapi tetap sehat dan semangat. Alhamdulillah. Untuk tetap menjadi pimpinan pada MTS ini. Insya Allah beliau akan sehat selalu dan selalu bersama dengan kami di sini. Insya Allah. Ya, nama saya Israwati Lumka, SPD MPD. Saya S1 pada pendidikan bahasa Inggris di Universitas Patimura, S2-nya pada manajemen pendidikan di Universitas Patimura juga. Selesainya pada tahun 2014. Saya seorang ibu dari 5 orang anak. Ya, jadi anak saya ada 4 perempuan dan 1 laki-laki. Alhamdulillah saya sudah menjalankan tugas pada MTS ini kurang lebih 3 tahun. Ya, jadi teman-teman sekalian, di sesi ini ya khusus kita mau mendengar bagaimana Ibu Mem ini, kita panggil Mem saja, mendampingi anaknya, mendidik anaknya, karena kita mendengar di berita terakhir ini salah satu dari anak beliau ini adalah termasuk siswa yang luar biasa. Nah, supaya kita tidak mengobati rasa keingintahuan kita, nanti kita akan dengarkan cerita sampai anak dari teman kami ini sampai ke tingkat yang telah dicapai sekarang ini. Bagaimana? Iya, jadi anak saya yang tua, yang sulung itu namanya Nursifa Alifia. Kami dulunya itu kan tinggal di Kota Jawa. Kemudian dia ini sekolah di MI Madrasah Ibtidaiyah Al-Kahar, itu kelas 1-nya itu kurang lebih 3 tahun. Ya, dan selama 3 tahun itu dia sekolah dari umur 4 tahun. Dia itu sebenarnya anak yang sebenarnya biasa-biasa saja, bahkan menurut saya dia sangat kurang. Karena pada usia 5 tahun itu dia belum bisa membaca. Sampai suatu ketika karena neneknya yang bungsu itu agak prihatin dengan dia punya keberadaan, karena sudah sekolah 2 tahun loh kok belum bisa baca. Akhirnya neneknya itu kebetulan menjadi salah satu anggota dari CNI dan beliau beli obat untuk kecerdasan otak. Itu kasihan beliau juga hanya tukang sapu saja di Polsek Baguala. Dengan gajinya beliau belikan obat itu setengah, karena harganya itu kurang lebih 400, beliau beli setengah, gabung dengan temannya begitu, lalu dikasih minum obatnya itu untuk Sifa ini. Nah, jadi ini guys, ini cerita ini kita baru dengar. Kami ini sudah bersama dengan beliau ini, bukan saja karena dia mutasi ke sekolah kami, tetapi kami sudah bersama-sama dengan beliau sejak kami juga
masih dalam dalam honorer itu, sering kami bersama-sama dalam kegiatan-kegiatan, misalnya pembuatan soal, kemudian itu kami selalu sama-sama, dan alhamdulillah kami sekarang sudah berada pada satu instansi. Tetapi cerita ini guys, ini juga kita baru dengar, jadi kami penasaran dengan itu, dan mungkin dengan cerita ini kan begini kan, setiap orang punya pengalaman hidup yang berbeda-beda, dan juga pengalaman hidup yang berbeda-beda pasti menarik untuk kita ingin ketahui, karena dalam setiap pengalaman pasti ada pelajaran di situ. Jadi itu yang kita mau ungkap di sesi. Ya, mungkin lanjut. Iya, jadi setelah dia minum itu, neneknya itu langsung ambil, waktu itu kan matahari baru buka tuh, ambil tas matahari, lalu suruh dia baca. Kan tulisan matahari itu kan besar, akhirnya dari situ dia bisa baca. Dan alhamdulillah, kemudian karena itu sudah mau pindah kelas, saya dipanggil oleh kepala sekolahnya pada saat itu. Saya dipanggil oleh kepala sekolah Alkar waktu itu, Ibu Rusita Lakato. Dia tanya, dia ini mau kasih naik atau tinggal dulu? Saya bilang terserah ibu saja. Lalu beliau bilang begini, bijaknya itu dasarnya harus lebih kuat, makanya kemudian dia tetap tinggal kelas. Jadi Bapak Ibu ketahui bahwa dia di kelas 1 saja itu 3 tahun. Lalu setelah itu setelah dia kelas 4 kami pindah ke kota. Hanya dia juga harus pindah ke Min 1 Batu Merah. Dari situ saya lihat dia agak mulai berpacu karena dia harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru kan. Jadi dia mulai memang ada perkembangan lebih baik. Ya, dia memang dari madrasah. Tapi dia tidak pernah masuk TK, langsung SD. Kemudian dia sekolah di situ, kami melihat mulai ada perkembangan yang luar biasa, karena di situ dia sudah mulai rajin untuk belajar secara mandiri ya. Setelah itu dia masuk yang perkembangan besar itu ketika dia duduk di Sanawiyah, MTS Negeri Batu Merah. Itu mulai dia, karena ada lomba-lomba, dia orangnya juga sudah fight, semangat, antusias untuk mengikuti lomba. Lalu dari situ, dari ikuti lomba-lomba itu dia terasah dia punya perkembangan ya, dan alhamdulillah dia banyak memenangkan lomba ketika dia di Sanawiyah itu. Bahkan ada lomba yang di luar sekolah juga dia pernah ikuti. Itu baca puisi tingkat provinsi, dia juara 1 juga. Padahal ketika lomba itu saya juga tidak tahu. Saya pulang langsung sudah ada piala tingkat juara 1 tingkat provinsi. Iya, jadi saya kaget, dan setelah itu memang perkembangannya besar. Perjalanan si anak ini memang mulai dari madrasah ibtidaiyah sampai ke penasaran. Belum terlihat sebenarnya di situ. Jadi waktu dia di madrasah Sanawiyah baru ada hasilnya. Itu baru Sanawiyah. Istilahnya pengenalan atau mengadaptasikan dirinya untuk di proses pembelajaran, karena seperti tadi menceritakan bahwa kalau misalnya kita lihat dari awal, itu sebenarnya kan tidak ada tanda-tanda yang bisa menunjukkan bahwa kedepannya ini. Jadi kita kan perkembangan anak itu kan menghasilkan prestasi biasa. Perkembangan kan bisa naik turun ya, dan jadi ini juga jadi jadi informasi semacam fakta ini langsung kita bisa dapatkan bahwa anak-anak ini memang perlu diberikan pendekatan tertentu, diasah, karena memang kalau misalnya di teorinya ini memang kalau di anak siswa di tingkat SD atau MI itu memang kan baru mengklasifikasi bakat minat. Jadi kalau tidak salah itu kan ada 8 kecerdasan anak yang mesti harus dikembangkan sebenarnya. Tetapi ada satu ilmuwan, dia ahli neurologi, itu menyatakan bahwa dari 8 kompetensi itu pasti pada setiap anak itu ada muncul angka kompetensi. Jadi angka kompetensi inilah yang mungkin bisa dilihat mulai dari jenjang SD atau ibtidaiyah, dan lebih bisa nanti sebagai dasar untuk pada saat dia melanjutkan di sekolah di jenjang lebih tinggi, supaya kita punya dasar bahwa anak-anak ini dari 8 itu angka kecerdasan yang muncul itu adalah yang ini yang sebenarnya yang harus kita sebenarnya perlu sinergi supaya
pada saat masuk di jenjang yang lebih tinggi, maka sekolah-sekolah itu dia punya dia punya informasi yang utuh terhadap setiap anak. Nah, mungkin yang itulah siapa si Siva ini, ya kita panggil saja nama Siva, sehingga kecerdasan-kecerdasan itu mulai muncul di tingkat madrasah sanawiyah atau tingkat SMP. Hasilnya dan didampingi oleh guru yang hebat juga, lingkungan sekolah juga yang mendukung fasilitas fasilitas sekolah, sehingga kompetensi betul-betul bisa teruji. Nah, atau bagaimana? Iya, jadi begini. Ini kan ada dua lingkungan yang ada 3 lingkungan sebenarnya anak-anak yang selalu berbarengan. Jadi ada lingkungan sekolah, kemudian lingkungan rumah tangga, dan lingkungan masyarakat secara umum, lingkungan keluarga. Nah, bagaimana kalau di lingkungan sekolah ini kan mungkin kita lebih banyak tahu dari informasi dari sekolah, ataukah dari anak itu sendiri, ataukah mungkin kita bisa tebak dari karakter-karakter anak yang muncul setelah dia pulang ke rumah, untuk untuk menduga bahwa ada pelayanan terbaik yang diberikan oleh pihak sekolah. Nah, sekarang ini mungkin lebih banyak kita ke bagaimana di lingkungan keluarga. Iya, jadi kalau misalnya di rumah itu anaknya memang dia itu waktu yang dia gunakan itu semuanya bermakna. Jadi dia tidak pernah mau melakukan sesuatu yang tidak penting begitu bagi dia. Mungkin seperti ini ya, kita juga bikin channel. Iya, betul. Daripada membuat percuma, lebih kita memberikan sekedar informasi lah. Jadi saya lihat dia kurang bersosialisasi dengan masyarakat. Artinya dalam hal ini, kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan lingkungan dia terlibat. Tapi kayak hari-hari lalu mau duduk bercerita santai atau mau nongkrong itu tidak pernah. Jadi waktunya dia itu dia pakai untuk dia menonton film, karena dia ini kan punya kecerdasan linguistik yang sangat dominan kecerdasan linguistik, sehingga dia bisa menguasai bahasa asing itu dengan otodidak. Dia belajar itu untuk penguasaan bahasa Jepang itu dia belajar dari buku anime dan film. Kalau bahasa Inggris ya karena memang terbangun karena juga pembelajaran sekolah basicnya dari orang tuanya. Itu juga. Tapi kalau ada yang bilang oh iya dia pasti jago bahasa Inggris karena ibunya guru bahasa Inggris, tidak juga. Sebenarnya Siva itu saya tidak pernah mengajarkan bahasa Inggris dengan dia. Ada saya mengajar secara langsung untuk ajar dia tidak pernah, karena kalau saya ngajar dia itu pasti berantem. Jadi semacam kayak dia lebih percaya gurunya daripada saya. Jadi artinya mengembangkan kompetensi dirinya berdasarkan dengan kemauan sendiri. Cuman kalau misalnya ada tugas-tugas dari gurunya itu kayak LKS yang dikasih itu pasti diselesaikan semua, dan sebelum dia serahkan ke gurunya itu saya koreksi, dia suruh cek apa benar atau salah. Tapi dia tidak mau saya bilang ini salah. Nanti saya cuma bilang gini, ini saya punya nilai kalau tugas ini nilainya sekian. So ada gambaran awal begitu. Dia tidak mau langsung saya ini salah ini benar, tidak mau dia. Jadi mungkin itu dia nanti bisa mencari-cari. Dia cari tahu lah kenapa. Nanti saya tinggal kenapa kok saya cuma dapat segini, misalnya dapat 8, harusnya kan 10. Dia cari tahu mana yang salah, nanti dia belajar, dia cari tahu, dia explore lagi mana yang kesalahan dia. Jadi itu dia orangnya suka belajar mandiri. Bahkan kalau misalnya orang bilang bahwa orang yang cerdas banyak kan mengikuti les privat kalau dia tidak pernah ikut les privat kayak di GO atau dulu les apa itu yang Primagama waktu itu dia memang pernah bilang bahwa dia ingin ikut Primagama, tapi karena itu menurut saya mahal, saya bilang buat dia saya begini, walaupun kamu mau belajar dengan profesor sekaligus, tapi kalau motivasi diri sendiri tidak ada untuk memacu diri sendiri untuk belajar, maka kamu tidak akan pernah pintar. Jadi mungkin makanya dari situ dia belajar sendiri saja. Salah satu kuncinya itu bahwa motivasi diri sebenarnya yang harus diperkuat. Motivasi sehingga karena kan orang di luar diri kita itu kan hanya mengarahkan saja. Dia hanya mengarahkan, membantu. Tetapi ibaratnya ini adalah satu produk, untuk mengolah produk ini menjadi barang jadi yang berkualitas, paling tidak yang menentukan adalah diri sendiri. Kalau kita punya komitmen yang kuat di situ, kemudian nyaman, senang untuk melakukan itu, saya